Kasus kawin kontrak atau kawin pesanan serupa dengan kasus kekerasan lainnya. Pengungkapannya laksana seperti gunung es. Banyak terjadi, namun secara kasat mata nyaris tak terdeteksi dan terdengarkan. Kondisi ini memberi fakta bahwasannya bisa terjadi kapan, di mana, dan pada siapapun. Kawin pesanan kerap menimbulkan berbagai dampak negatif bagi korban, seperti masalah status dan pemenuhan hak sipil, serta stigma negatif lainnya. Inilah mengapa persoalan kawin pesanan dan pekerja migran Indonesia pada kasus tersebut menjadi dilema yang berkepanjangan dan sulit tersentuh hukum. Kalimantan Barat masih menjadi sasaran empuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya kawin atau pengantin pesanan yang kerap disebut mail order bride. Praktik pengantin pesanan ini merupakan pernikahan melalui sistem perantara atau mak comblang. Dalam praktiknya melibatkan banyak pihak dan tentunya lewat rekayasa dan tindakan lainnya seperti pemalsuan dokumen dan sebagainya. Orientasi dari semua kejadian ini adalah faktor ekonomi. Kalau di Kalimantan Barat sendiri kita lihat untuk daerah-daerah tertentu masih angka kemiskinan itu masih cukup tinggi. Kemudian masih sulitnya lapangan pekerjaan, kemudian tingkat pendidikan masyarakat juga masih ada yang rendah seperti itu, pengetahuan masyarakat masih terbatas. Kemudian hal lain yang mungkin menjadi pemicu atau faktor pendorong terjadinya pengantin pesanan, khususnya kalau di Kalimantan Barat ini kan kecenderungannya pernikahannya terjadi antar warga kita dengan warga negara luar, khususnya di Taiwan atau Hong Kong ya, seperti itu. Jadi kesamaan budaya juga membuka peluang terjadinya korban TPPO khususnya dalam pengantin pesanan ini. Pertama yang mungkin yang perlu saya garis bawahi dulu begini, TPPO ini atau tindak pidana terhadap perdagangan orang atau human trafficking ya, itu sudah menjadi perhatian masyarakat internasional gitu loh, sehingga dia ya kan aktivitas ini secara internasional itu sudah disepakati tuh bahwa perbuatan ini memang terlarang gitu loh. Dia tidak bisa dikategorikan sebagai suatu bisnis yang legal gitu loh ya kan. Makanya di dalam perjanjian internasional itu perlu disebutkan misalnya di dalam Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women itu sudah dinyatakan bahwa pertama, wanita atau manusia itu bukan objek perdagangan, dia subjek hukum gitu loh, sehingga dalam masyarakat internasional itu dijadikan dasar gitu kan. Nah, Indonesia sendiri sebenarnya sudah meratifikasi. Saya ingin melihat dulu dan tataran normatif ini dulu. Jadi Indonesia itu sudah meratifikasi konvensi itu dan juga sudah dituangkan di dalam undang-undang, kalau saya tidak salah, undang-undang nomor 21 tahun 2007. Nah, tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Nah, mengapa sih sampai orang ini terlibat atau ikut atau bagian dari korban tindak pidana perdagangan orang? Ini memang banyak hal yang bisa kita jelaskan. Tapi setidaknya saya ingin melihat dalam perspektif ekonomi ya. Karena begini, dalam anatomi kasus ini tidak bisa tidak, motif ekonomi menjadi salah satu dasar mengapa orang ini sampai menjadi korban.
Menurut laporan Serikat Buruh Migran Kalimantan Barat, kasus pengantin pesanan ini tergolong sebagai kejahatan transnasional yang mengancam keamanan global mengingat banyaknya pihak terlibat di lapangan secara terselubung dan terstruktur. Pihak-pihak yang terlibat seperti biro perjalanan, agen, maklar, calo, konsumen atau pihak pria, pengantin wanita, dan juga oknum pemerintah yang berkontribusi terhadap kasus ini tidak hanya berasal dari satu negara, melainkan melewati batasan wilayah negara. Kasus ini pun beralih dari upaya mendapatkan keuntungan dengan menjodohkan dua pihak yang berbeda negara menjadi modus perdagangan manusia. Para korban justru mendapat sederet penyiksaan, kekerasan fisik dan verbal, perbudakan seks, penyekapan, penyitaan dokumen, hingga dipaksa bekerja tanpa upah. Karena korban ini kebanyakan rata-rata itu di bawah umur, sehingga terjadi pemalsuan dokumen. Terus juga ada terlibat sindikat-sindikat pengantin pesanan ini. Ada bagian perekrut yang memberi iming-iming, terus ada bagian yang menyiapkan dokumen untuk keberangkatan, terus ada bagian yang mengantarkan korban ini sampai ke Tiongkok. Berlatar belakang menjadi seorang korban dari buruh yang ketidaksesuaian kesepakatan kerja, Martin Lip Ho terjun mengabdikan diri, memperjuangkan nasib dan hak para pekerja migran Indonesia. Tekad itu muncul ketika menyadari saat dirinya menjadi seorang pekerja migran, tidak memiliki tempat untuk mengadukan nasib yang dialami. Setelah mendekati 2 tahun kerja, dirinya mulai memberontak melawan keangkuhan perusahaan tempat ia bekerja. Martin Lip Ho mengadukan kasus kurang bayar upah lembur dan menuntut perusahaan memberikan hak bagi pekerja tersebut. Jalan Tuhan tak pernah buntu. Inilah yang menjadi titik nadir kehadirannya sebagai orang yang bertekad untuk belajar dalam sebuah organisasi memperjuangkan rekan pekerja migran Indonesia yang membutuhkan bantuan dengan memahami semua aspek hak dan pengetahuan hukum tentang ketenaga kerjaan. Di sini, awal mula dirinya tertarik bergabung di SBMI atau Serikat Buruh Migran Indonesia pada tahun 2014.
Awal mula waktu itu saya jadi pekerja migran di Taiwan. Saya bekerja di pabrik tekstil. Waktu itu upah lembur saya itu tidak dibayar sesuai di kontrak kerja. Saat itu saya berpikir kasus yang saya alami ini harus mengadu ke siapa. Jadi saat itu saya sangat bingung untuk coba mengatasi masalah saya ini. Nah, pada suatu saat saya bertemu dengan seorang yang bernama Mas Aan. Dia mengajak saya ke gereja. Di dalam gereja itu ada sebuah organisasi namanya Timwa. Timwa itu Taiwan Indonesia Migrant Worker Association. Nah, di dalam organisasi itu saya mulai aktif belajar untuk mengadvokasi kasus-kasus pekerja migran. Nah, berjalan waktu, setelah sisa kontrak kerja saya beberapa bulan, saya mempersiapkan diri untuk menghadapi perusahaan saya, yaitu untuk menuntut hak upah lembur saya yang kurang bayar. Nah, akhirnya saya coba organisasi teman-teman untuk supaya bisa kompak. Waktu itu kami melakukan mogok kerja selama 3 hari. Nah, setelah kami melakukan mogok kerja, akhirnya perusahaan mencoba berkoordinasi dengan kami mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Nah, dalam masalah ini, waktu saya mulai demo, kami mogok selama 3 hari. Saya juga dibantu ketua saya yang berada di Timwa untuk membantu kasus saya ini, yaitu namanya Bu Mary. Nah, Bu Mary itu diundang ke perusahaan kami untuk menyelesaikan kekurangan upah bayar lembur ini. Nah, akhirnya setelah alot beberapa hari dalam komunikasi, diskusi dengan perusahaan, akhirnya perusahaan mengabulkan bahwa upah lembur kami akan dibayar sesuai dengan kontrak kerja. Nah, akhirnya apa yang kami tuntut itu berhasil dan semua itu dikabulkan sama perusahaan. Cuma waktu itu setelah dikabulkan, seminggu kemudian saya dipulangkan ke Indonesia. Kontrak kerja saya diselesaikan sama perusahaan tersebut. Ya, karena saya dianggap sebagai pendemo lah. Pendemo atau mungkin pembawa masalah. Kawin pesanan atau mail order menjadi fokus pertama perhatiannya. Berawal dari laporan yang diterima dirinya berjibaku memperjuangkan korban untuk bisa dipulangkan ke tanah air. Kondisi yang sulit karena di masa pandemi, sehingga membuat langkah penyelamatan sempat tersendat. Meski akhirnya berhasil dievakuasi bersama stakeholder lainnya, korban kembali ke tanah air dengan selamat. Kasus itu awal mulanya itu diadvokasi sama teman-teman SBMI Mempawah. Nah, karena memang saat itu saya masih di DPW, jadi akhirnya saya juga ikut terlibat untuk menangani kasus pengantin pesanan. Saat itu saya pertama kali menangani, jadi saya masih posisi belajar apa sih itu pengantin pesanan, dampak-dampak dari pengantin pesanan ini. Pada tahun 2018-2019 ini memang sangat banyak sekali ya tren pengantin pesanan. Jadi perekrut ini menyasar ke pinggiran-pinggiran kota, pelosok-pelosok,
terus keluarga yang memang ekonominya kurang mampu, terus SDM yang kurang memadai, ya keluarga-keluarga yang terlilit ekonomi, sehingga dengan iming-iming dan diiming-iming, dengan dirayu, sehingga korban maupun orang tuanya itu percaya saja untuk menjodohkan anaknya dengan warga Tiongkok. Modus kawin pesanan umumnya melibatkan banyak pihak. Korban dijerat dengan janji manis karena faktor ekonomi, rendahnya SDM masyarakat, dan kurangnya sosialisasi. Kawin pesanan yang umumnya dipesan dari warga negara Tiongkok disebabkan tingginya biaya perkawinan di sana, sehingga pemesan yang umumnya masyarakat menengah ke bawah atau pekerja pabrik melakukan kawin pesanan dengan tujuan mendapat keturunan. Dari sekian banyak terjadinya perkawinan pesanan ini, hampir 80% berakhir tragis. Mereka menjadi korban karena informasi awal yang disampaikan biasanya tidak sesuai dengan fakta atau tawaran awal yang diberikan. Jadi ada perantara, misalnya melalui mak comblang atau yang menjadi perantara antara calon pengantin laki-laki dan perempuan. Jadi ada modusnya mengiming-imingi dari segi ekonomi, misalnya pihak keluarga diberikan sejumlah uang, kemudian diiming-imingi bahwa jika anaknya dinikahkan nanti akan lebih sejahtera. Kemudian biasanya kalau yang menjadi korban ini, informasi awal yang disampaikan terkait dengan sosok suami ini biasanya tidak sesuai dengan fakta biasanya. Nah, kemudian saat terjadi pernikahan itulah baru muncul berbagai masalah. Mereka kadang-kadang tidak paham, ya kan, ketika ada seseorang, entah orang ini dalam posisinya agen, entah ini orangnya sebagai kurir, entah orang ini sebagai perantara, ya kan, perantara menghubungi mereka, dan mereka memberikan janji dan sebagainya, bahkan mungkin dengan janji nikah dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadikan mereka tergiur gitu. Ditambah lagi sebenarnya gini, kalau modusnya kan macam-macam ini, modus mereka macam-macam. Ya, ada dengan memperjanjikan langsung mereka akan dikerjakan dalam suatu perusahaan resmi sana. Ada juga mereka dengan melakukan, kalau saya mengatakan itu penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum itu apa? Itu tadi, dia menggunakan pendekatan-pendekatan kawin kontrak dan sebagainya. Nah, sebenarnya dalam perspektif kita sendiri hukum perkawinan kan kita tidak mengenal itu, tidak mengenal yang namanya perjanjian perkawinan kontrak. Kalau dalam agama Islam itu perkawinan mut'ah itu kan tidak dikenal. Nah, tapi kadang-kadang inilah menjadi pintu masuknya nih. Pintu masuknya. Karena apa? Itu tadi, dia melakukan penyelundupan hukum dan juga perspektif budaya kita itu tadi. Nah, sehingga tidak jarang orang-orang yang menjadi korban semula itu, mereka itu tergiur gitu loh.
Kesulitan itu yang pernah kami hadapi itu seperti ini. Kadangkala pihak perwakilan, misalkan KJRI maupun KBRI, ya tidak semua ya. Jadi ada sebagian juga responsif, jadi gerak cepat. Tapi ada juga yang sudah kita surati, ternyata seminggu kemudian, dua minggu kemudian baru direspon. Nah, sedangkan korban ini kan kadangkala kan tidak bisa nunggu terlalu lama. Contoh misalkan kasus di Kamboja. Nah, di Kamboja ini banyak sekali korban ini judi online. Jadi mereka rata-rata ke sana itu jadi operator judi online. Nah, di saat perusahaannya tidak menghasilkan uang, korban-korban ini biasanya dilempar ke scammer atau dijual ke perusahaan yang lain. Nah, di saat mereka sudah tahu informasi seperti itu, mungkin seminggu lagi mau dioper ke perusahaan lain atau dijual. Nah, mereka mulai mengadu kasusnya ke kita. Nah, yang kita harapkan itu agar pihak perwakilan KJRI maupun KBRI itu responsif lah. Ya, jadi tidak semua, tapi ada yang memang juga cepat. Nah, itu salah satu kendala kita. Jadi kita berharap pihak perwakilan kita ini lebih responsif, Pak. Martin Lipho, satu dari sekian banyak anak bangsa yang peduli akan nasib para pejuang devisa negara di negeri orang, terus dan akan terus menyuarakan mereka-mereka yang bertarung mengurangi kontribusi rakyat miskin di negaranya, memperkecil angka pengangguran dengan mengalirkan rupiah ke kantong-kantong orang tercinta untuk masa depan yang lebih baik. Ini adalah pengalaman pahit yang saya alami. Ternyata tidak semua pengantin pesanan itu berakhir dengan memiliki kehidupan yang baik. Saya bersyukur sekali karena saya bisa pulang dengan selamat gitu ya ke tanah air dan bisa keluar dari kondisi yang sangat memilukan itu. Jadi pesan saya kepada masyarakat, jangan pernah tergiur dengan pengantin pesanan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita di negara orang.